Pak Ferry gitu, yang agak berlebihan lah ini, awet muda sekali. Awet mudanya karena kacamata Gapopin nih, Pak Ferry. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Thomas Sutomo, selaku pengurus Yayasan Gapopin, Bapak Ferry Doringin, selaku Ketua Aro Gapopin, serta narasumber ada Pak Reza, selaku narasumber, dan dosen-dosen Aro Gapopin, serta yang saya banggakan adik-adik mahasiswa baru. Izinkan saya mengucapkan selamat kepada adik-adik mahasiswa baru. Anda telah menentukan pilihan untuk bergabung dengan Aro Gapopin dan saya rasa tepat sekali pilihannya. Mudah-mudahan dengan situasi pandemi yang entah berakhirnya sampai kapan tidak mengurangi semangat belajar dan bekerja keras adik-adik dalam mengikuti kuliah daring, dan semoga apa yang dicita-citakan dapat terpenuhi nanti setelah lulus dari Aro Gapopin, dan saya ikut mendoakan semuanya nanti akan menjadi pengusaha yang sukses gitu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Baik, izinkan saya share screen nih Pak Ferry. Nah, apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Nah, sesuai dengan permintaan dari Aro Gapopin bahwa saya diminta untuk memberikan ya sedikit sharing tentang judul menjadi mahasiswa sukses dan berprestasi. Sebetulnya ini agak lupa Pak Ferry karena jadi mahasiswanya udah terlalu lama gitu kan. Jadi baik, saya akan usahakan. Baik. Nah, saya akan memulai dengan visi dari Bapak Presiden Pak Jokowi dalam kabinet yang keduanya, yaitu SDM unggul maka negara akan maju. Nah, ini terkait dengan visi internasional megatrend pada tahun 2045, sekaligus 2045 ini menjadi visi Indonesia emas ke depannya, di mana diharapkan pada tahun ini ekonomi modern Indonesia dengan tingkat kesejahteraan yang cukup signifikan diperkirakan mencapai 23.199 US dollar PDB per kapita. Nah, visi Indonesia Emas ini tentunya menuntut kualitas SDM yang tidak hanya berkualitas tapi juga berproduktif dan juga menguasai iptek gitu. Nah, kenapa? Karena tantangan ke depannya pada saat ini yaitu revolusi industri 4.0 ini juga menuntut adik-adik mahasiswa untuk menguasai teknologi dan literasi sehingga kedepannya juga bisa diantisipasi oleh Aro Gapopin. Dari penjelasan Pak Thomas tadi, saya yakin adik-adik mahasiswa kedepannya dapat mengantisipasi dampak dari revolusi industri 4.0 karena memang sudah disiapkan skill sebagai RO ke depannya, dan jika adik-adik tingkat penguasaannya mumpuni, sehingga saya juga yakin bahwa ke depannya kita akan menguasai segala lini
terutama dari lini industri, pertanian, pariwisata, dan sektor konstruksi. Nah, diharapkan adik-adik nanti ini juga jadi pemain di sektor industri, terutama industri yang terkait dengan sebagai RO, mungkin di kacamata dan produk lainnya. Nah, tentunya untuk mencapai SDM yang unggul tadi harus diimbangi dengan kurikulum yang memadai, sehingga peserta didik, adik-adik mahasiswa, di samping kurikulum yang memadai juga nanti dibekali dengan 6C for Hot. Ini sesuai dengan edaran dari kementerian, dalam hal ini Dirjen Pendidikan Tinggi, tentang sistem dan proses pembelajaran pada pendidikan tinggi. Nah, 6C yang dimaksud itu adalah untuk komunikasi, kolaborasi, ya, compassion, berpikir kritis nanti, berpikir kreatif, dan berpikir nantinya logik, adaptif, fleksibel, dan untuk soft skill-nya juga nanti kemampuan leadership, reading skill, writing skill, serta bahasa asing, boleh bahasa apapun, diprioritaskan untuk bahasa Inggris. Nah, ini juga akan ditopang dengan kemampuan literasi baru, yaitu penguasaan big data dan teknologi, juga literasi SDM. Nah, sehingga nanti ke depannya lulusan Aroga Popin tentunya akan menjadi lulusan yang berakhlak mulia, sehat, nah terutama sebagai warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, ini adalah kerangka yang diluncurkan oleh Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, tentunya yang terkait dengan hari ini untuk adik-adik mahasiswa baru, di sini ada dosen-dosen Aroga Popin, bahwa dosen itu harus didudukkan sebagai penggerak. Jadi dosen memang di sini harus profesional dan inovatif dalam melayani mahasiswa untuk tumbuh dan kembang, sehingga mahasiswa dapat mengadopsi pelajaran-pelajaran pengetahuan yang disampaikan oleh dosennya dengan baik. Nah, ini terkait dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, ya, yaitu hak belajar 3 semester di luar program studi. Ya. Nah, nanti Aroga Popin tentunya juga harus mengimplementasikan tentang hak belajar 3 semester di luar program studi ini. Nah, namun ini masih sebatas pada program jenjang sarjana atau D4. Ya. Oke, nah ini yang saya katakan tadi, merdeka dalam belajar. Ini mungkin saya skip sedikit karena terkait dengan jenjang yang sarjana. Oke, ini adalah 8 unggulan untuk kampus Merdeka. Ini saya skip juga aja. Nah, kita langsung fokus pada adik-adik mahasiswa tentang bagaimana menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, apa itu mahasiswa berprestasi? Ya, nah dari definisi ini yang saya rangkum dari beberapa sumber. Ya, yang simpel sekali itu adalah mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi tinggi, ya, baik kurikuler maupun ekstrakurikuler, kemudian mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, kemudian bersikap positif, serta berjiwa Pancasila. Nah, ini adalah definisi yang
mudah-mudahan bagi adik-adik mahasiswa baru bisa dicermati ya, kemudian untuk diimplementasikan selama kuliah di Arogapopin. Nah, ini adalah gambaran untuk adik-adik mahasiswa baru ketika berkeinginan untuk menjadi mahasiswa berprestasi, gitu. Ibaratnya adalah di sini orang naik gunung, gitu kan ya. Nah, bagaimana rintangan demi rintangan yang harus dilalui sehingga mencapai pada puncak yang tertinggi, yaitu kesuksesan sesuai dengan yang dicita-citakan oleh adik-adik mahasiswa baru. Nah, dalam mencapai sukses, gitu ya, jangan dikira tidak ada hambatan, tidak ada godaan selama menjadi mahasiswa. Nah, tadinya dari SMA, segala sesuatunya sangat tergantung pada orang tua dan guru-gurunya, gitu, selama di SMA. Nah, ketika kuliah, godaan yang pertama adalah pergaulan bebas, gitu. Karena memang iklim di SMA lain dengan iklim di ketika adik-adik sekarang jadi mahasiswa. Nah, godaan selanjutnya adalah kemajuan dunia IT. Nah, ini bisa dimaknai positif, bisa dimaknai negatif. Ya, kalau adik-adik memaknai positif tentang kemajuan teknologi khususnya IT, adik-adik bisa browsing, mendapatkan ilmu pengetahuan apapun, ya, dengan mudah, gitu. Nah, sebaliknya, ketika adik-adik memanfaatkan IT untuk kepentingan sebaliknya, maka yang didapat adalah dampak negatif dari kemajuan IT. Nah, kemudian hal yang perlu diingat, ini karena adik-adik tidak menyadari perubahan yang sangat cepat dari SMA ke mahasiswa, maka nantinya pasti akan melihat atau mengalami secara langsung budaya instan. Ingin cepat selesai, ingin mudahnya saja, gitu. Nah, yaitu dengan copy paste. Nah, saya yakin untuk adik-adik ketika di Arogapopin, mudah-mudahan ini tidak terjadi karena saya tahu persis sebagai RO nantinya ketika adik-adik berhadapan dengan lensa itu perlu ketelitian, perlu kesabaran, dan perlu akurasi yang sangat tinggi. Nah, karena dengan perbedaan 0,1 derajat pun itu untuk lensa itu pengaruhnya luar biasa sekali. Ya. Nah, kemudian godaan selanjutnya ini adalah godaan, wah yang penting lulus dulu, kerjaan belakang. Nah, tanpa mengindahkan kompetensi yang baik, maka adik-adik nanti akan kesulitan ketika ada di lapangan. Ya, jadi tolong nanti diperhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh dosen dan tenaga pengajar di Arogapopin. Nah, kemudian yang paling penting adik-adik mesti mengikuti kegiatan positif yang ada. Tadi saya sudah sepintas tahu tentang pengurus Hikmahnya juga, bergabung supaya nanti saling tolong menolong jika terjadi benturan selama mengikuti kuliah. Nah, ini saya tuliskan di sini, paling tidak ada 9 prinsip bagaimana menjadi mahasiswa berprestasi. Ya. Setelah adik-adik mendapatkan kuliah dari dosen atau tenaga pengajar, tolong kuliah tersebut direview lagi, ya, direview materi kuliahnya, kemudian belajar dengan sistem
yang menurut adik-adik bisa dipahami dengan baik. Nah, tanamkan pada diri adik-adik masing-masing ya, jangan mau menjadi lulusan yang hanya biasa saja. Ya, kalau adik-adik mau jadi RO, jadilah RO yang handal. Ya, kalahkan itu Pak Thomas Sutomo ya, yang handal ya, gitu. Dapati ilmu RO dari Pak Thomas gitu, untuk kemudian kalahkan Pak Thomas supaya adik-adik bisa sukses gitu ke depannya. Nah, kemudian jangan lupa untuk setiap saat ya, setiap hari skillnya diasah. Nah, yang paling penting lagi ini adalah kemampuan soft skill, yaitu adik-adik harus menjalin koneksi pertemanan yang sangat luas. Apalagi nanti ketika menjadi pengusaha, maka ilmu koneksi pertemanan ini akan menjadi penting sekali. Nah, yang tadi saya katakan, nah, yang keenam, hendaklah adik-adik aktif juga di organisasi yang sesuai dengan passion adik-adik. Nah, kunci sukses gitu ya ke depannya, jangan pernah meremehkan terutama tentang akademik. Ya. Selalu punya prinsip untuk terus berbagi. Ya. Kemudian mempunyai pola pikir berkembang dan terbuka terhadap berbagai masukan. Ya, walaupun itu masukan dari teman sendiri, sepanjang itu memang bermanfaat, nah, terima, insya Allah kedepannya akan menjadi lebih baik. Nah, ini adalah kerangka yang saya coba untuk masuk ke dalam semester demi semesternya gitu. Nah, kalau adik-adik pada diploma 3 maka akan berhenti di semester 5 6 gitu ya. Jadi dari awal sebisa mungkin sudah mempunyai strategi bagaimana memasuki semester demi semester sehingga adik-adik nanti pada saatnya akan tepat waktu untuk mengikuti kuliah selama di Aro Gapopin. Nah, dari sekarang juga adik-adik harus memprediksi, menyiapkan mental ke depannya bahwa tantangan dunia kerja itu lebih keras daripada tantangan selama adik-adik menjadi mahasiswa. Ya, saya yakin untuk yang pertama jadi pengangguran itu tidak akan mungkin terjadi untuk adik-adik yang kuliah di Aro Gapopin. Ya, karena skill adik-adik sebagai RO itu nanti bahkan sebelum adik-adik lulus pun saya yakin nanti akan diijon. Ya, pengalaman saya ketika tahu dari pengusaha-pengusaha optik, ini mereka sudah mengijon dulu mahasiswa-mahasiswa tentunya yang mempunyai skill yang baik gitu. Nah, sehingga adik-adik nanti jangan sampai stres karena situasi yang tidak menentu. Nah, kunci sukses dimanapun, kapanpun adik-adik berada dalam bekerja, tidak ada kunci sukses selain bekerja keras, bekerja keras, bekerja keras. Ya, jangan instan gitu ya. Harus dimulai dengan kerja keras. Nah, ya, percayalah dengan saya, untuk menjadi adik-adik lulus dari Aroga Fopin itu selama adik-adik mengikuti kuliah dengan baik pasti nanti lulus. Cuman persoalannya kalau sekedar lulus gitu, nah itu tidak akan mempunyai nilai tambah yang cukup baik. Kalau harus lulus
lulusnya harus dengan prestasi yang baik gitu. Ya, lulusnya harus dengan skill yang benar-benar secara kompetensi memang menguasai betul-betul. Ya. Nah, jadilah ke depannya nanti lulusan yang benar-benar tangguh gitu. Nah, secara keseluruhan kalau adik-adik mau sukses baik di kampus maupun setelah lulus dari kampus, ya, itu harus menguasai berbagai kemampuan baik hard skill maupun soft skill. Ya, kemampuan hard skill, skill selama adik-adik belajar di Aruga Fovin itu harus benar-benar disimak baik-baik apa yang dikatakan oleh dosennya. Kemudian selain itu, adik-adik harus mempunyai kemampuan IT yang baik dan sebisa mungkin sedari awal sekarang juga harus mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang baik ataupun bahasa asing lainnya. Kenapa? Karena ini untuk menjadikan nilai tambah ketika adik-adik nanti lulus dari Aruga Fovin. Nah, dunia industri, adik-adik, itu ke depannya benar-benar penuh tantangan sehingga tolong selama menjadi mahasiswa itu diperhatikan betul tentang proses transformasi ilmunya, terutama setiap kegiatan akademik itu pasti bermakna untuk pengembangan kecerdasan, terutama dalam bidang keilmuan RO. Ya. Nah, jadi orientasi studi dimulai dari kemarin hari ini, kemudian akan memasuki dunia kuliah, gitu. Nah, itu tolong diperhatikan baik-baik. Sudah mulai belajar dengan keras dan bekerja dengan keras, sehingga nanti adik-adik akan tahu betapa kerasnya dunia kerja yang ada. Nah, selain itu, untuk melihat dunia industri secara nyata, adik-adik juga harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, baik yang tersedia di dalam kampus ataupun nanti di luar kampus, gitu. Tapi yang harus diingat bahwa kegiatan itu tentunya yang menopang masa depan adik-adik ke depannya. Nah, indikator output ya itu tercermin dalam IPK rata-rata adik-adik selama kuliah di Aruga Fovin. Ya, usahakan IPK-nya di atas 3 gitu. Nah, kenapa? Karena itu gambaran di dunia kerja, walaupun itu tidak menunjukkan kompetensi aslinya, namun secara administrasi bahwa IPK itu masih dipentingkan di dunia kerja. Nah, ini tolong perhatikan ya. Nanti ke depannya yang ditanyakan itu adalah bidang ilmu apa yang adik-adik kuasai. Ya, ini harus dapat dikonstruksi seawal mungkin menjadi pola pikir untuk ke depannya. Nah, kemudian adik-adik ke depannya nanti sudah tidak penting lagi menggelar katakanlah insinyur, sarjana, magister gitu. Tapi di dunia kerja nanti ke depannya akan sama dengan apa yang terjadi di luar negeri. Yang pertama kali ditanya adalah kamu bisa apa? Gitu. Ya.
Nah, namun adik-adik agak diuntungkan kuliah di Aro Gapopin. Kenapa? Karena skill adik-adik itu saingannya di dunia kerja masih terbatas. Ya, jadi alhamdulillah jangan sia-siakan, pelajari terus. Nah, kemudian dalam kuliah, ya, nanti praktikum untuk lensanya nanti, tolong selalu diamati, dilakukan sintesa dan analisanya, sehingga pola pikir adik-adik sebagai orang kuliahan, ya, berpikir sains gitu, nantinya akan adik-adik implementasikan dalam dunia nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia kerja. Ini tentang bagaimana pembelajaran sepanjang hayat, ya. Pembelajar yang baik itu senantiasa dia akan selalu belajar setiap saat sepanjang hayat. Jadi learning how to learn, ya, itu baik pengetahuan, skill maupun kecakapan lain itu harus diasah. Apa yang diketahui hari ini belum tentu bermanfaat untuk bekerja esok hari. Ya. Kenapa? Karena memang perubahan ilmu itu bergeraknya luar biasa sekali. Kalau ini tidak diantisipasi, maka kedepannya nanti kita hanya menjadi objek, ya, bukan sebagai pemain. Ya. Siapa yang sangka bahwa 10 tahun yang lalu, ya, kita melihat pada hari ini, kita ingin makan apapun dari penjuru manapun dalam hitungan 30 menit, maka dengan hanya menekan button saja, GoFood, kita bisa menikmati dengan luar biasa. Nah, ini tidak terpikirkan 10 tahun yang lalu. Betapa cepatnya. Ya. Nah, bisa jadi nanti di bidang RO itu juga akan tergantikan tenaga manusianya dengan robot-robot gitu ya. Ya. Nah, itu nanti ilmu yang seperti ini bisa belajar dengan Pak Thomas supaya bisa mengantisipasi jangan sampai ke depannya kita selalu ketinggalan gitu. Nah, hal yang tidak kalah pentingnya adalah bekerja dalam tim, gitu ya. Utamakan komunikasi. Jadi kalau kita pintar sendiri, tidak bisa di-sharing dengan temannya, kita tidak mampu bekerja sama dengan teman-teman, itu nanti kita juga akan ditinggalkan, gitu ya. Kemudian wawasan bisnis global, entrepreneurship, ini juga menjadi wajib diketahui. Jadi bagaimana membaca untung ruginya dalam suatu usaha, demikian juga bagaimana kita menganalisis dan mengevaluasi bisnis-bisnis yang cukup potensial. Nah, dari hal-hal itu, maka kita harus mampu memecahkan masalah dengan meningkatnya kompleksitas pekerjaan, menuntut harus mampu mengenali dan mendefinisikan masalah yang kemudian diimplementasikan metode pemecahan masalah yang tepat. Ya. Dalam hal kepemimpinan, selama adik-adik menjadi mahasiswa, sebisa mungkin belajar berorganisasi
sehingga nanti kemampuan leadership-nya akan terus terasah, sehingga ketika lulus adik-adik dapat mengimplementasikan leadership ini dalam dunia kerja. Nah, yang terakhir, pengembangan karir ini. Nantinya sebagai profesional, ya tidak hanya secara pasif mengikuti program-program yang sudah ada, tetapi harus memahami perkembangan dan perencanaan karir pribadi untuk diri sendiri. Ya. Nah, ketika adik-adik nanti jadi RO, saya membayangkan tidak hanya pengetahuan RO itu saja, tapi kedepannya adik-adik juga harus tahu perkembangan tentang etika, tentang fashion, karena kacamata itu tidak lepas dari fashion seseorang, tentang etikanya juga, sehingga bisa luas, kelihatan enak, nyaman dipakai, gitu. Nah, ini kalau kita gambarkan gitu diagramnya, bagaimana adik-adik selama menjadi mahasiswa, ya baik kurikuler, non kurikuler, dan intrakurikuler serta ekstrakurikulernya. Nah, ini harus betul-betul seimbang, ya, dalam bidang ilmu maupun di luar bidang ilmu itu juga harus diseimbangkan. Ya. Nah, sebisa mungkin nanti kemampuan otak kiri dan otak kanan itu juga harus diseimbangkan. Nah, sebagai contoh realnya saja, kalau adik-adik menguasai tentang RO, gitu, tanpa dibekali tentang kemampuan entrepreneur, maka kita kedepannya juga akan kesulitan ketika memasuki dunia usaha. Nah, selama menjadi mahasiswa, hal-hal yang seperti itu tolong dioptimalkan. Ya. Nah, ini sebisa mungkin dari awal adik-adik sudah membuat perencanaan, ya, dari hari ini sampai nanti menuju di wisuda, buat target-target gitu, baik target harian, target mingguan, sampai pada target bulanan. Nah, sehingga adik-adik tetap fokus dalam mengikuti kuliah, walaupun ada kegiatan-kegiatan di luar kampus. Ketika adik-adik menggunakan target harian, mingguan, bulanan, maka adik-adik bisa fokus, ya, konsentrasi penuh untuk mengikuti perkuliahan, karena ini pertaruhannya adalah nilai adik-adik. Semoga dengan fokus ini adik-adik dapat optimal selama kuliah di Aro Gapopin. Ya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya adik-adik untuk menuju sukses. Ya. Dimulai dari kemampuan beradaptasi, kemampuan mentalnya, juga leadership-nya. Nah, leadership ini nanti akan diuji dalam pemecahan masalahnya. Kemudian perlu belajar metodologi penelitian untuk menyelesaikan kuliah selama di Arogapopin, dan ujungnya nanti adik-adik adalah di wisuda, gitu ya. Oke, nah nanti praktek kerja, tentunya praktek kerja ataupun magang ataupun apapun istilahnya, ini menjadi tolok ukur yang terakhir sebelum adik-adik di wisuda. Oke. Nah, kita lihat ini adalah sosok-sosok orang yang sukses, gitu ya.
kita bisa lihat tatapannya gitu kan. Tatapannya adalah tatapan optimis gitu ya. Tatapan yang penuh hal-hal yang positif gitu. Nah, ini hanya bisa didapat gitu ketika adik-adik bisa mengoptimalkan kegiatan baik kegiatan akademik maupun non akademik selama belajar di kampus Aruga Popin. Ya, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Ferry Doringin. Terima kasih Pak Ferry.